Salah satu metode masak yang sering kita jumpai untuk makanan Bali dan Indonesia juga ada salah satu biasanya ikan kita matangin dulu sebelum kita proses masak ke tahap selanjutnya. Ya, saya akan tunjukin ikan pindang ala chevron Bali. Kali ini kita coba tambahin rempah yang memang jadiin ikan tersebut punya karakter kuat ya. Akan asik dan akan enak rasanya. Ini resepnya ya, ini gampang banget. Biasanya pindang ikan itu hanya dengan garam dan beberapa seasoning atau beberapa bumbu perasa. Tapi kali ini kita coba tambahin rempah yang memang jadiin ikan tersebut punya karakter kuat ya. Pertama saya pakai 2 ikan, satu tenggiri dan satu lagi tuna ya. Dan ini resep awal ya, jadi teman-teman bisa ngikutin video saya selanjutnya setelah ini. Ada beberapa resep ikan yang saya sudah pindang dan ada kejutan resep dari saya setelah resep pindang ini. Ya, ada yang cuma satu macam ikan aja dipindang, ada juga pilihannya juga macam-macam, ada tenggiri, ada tuna, ada tongkol, dan macam-macam ya, terserah teman-teman. Jadi ini sebenarnya metode masak yang keren juga menurut saya, yang udah dilakuin oleh para orang tua kita dalam memasak ya. Dan ini juga bisa proses untuk mencari kaldu juga bisa, terus kemudian proses untuk mempertahankan keawetan dari ikan tersebut juga lebih tahan lama. Dan teman-teman kalau tinggal mau masak ikan tersebut misalnya dipanggang atau direbus sekalipun, jadi tinggal masuk ke tahap kedua selanjutnya. Oke ya, jadi ini gampang, ikan tuna dan ikan tenggiri. Nah sekarang saya akan pakai rempah-rempahnya untuk pindang kedua ikan ini ya. Ya, yang pertama saya punya panci, kemudian ada air, ini kurang lebih sekitar 2,5 liter. Jadi setengah dari pancinya saya. Dan saya akan siapkan rempahnya, saya akan masukkan ke dalam air ini dulu ya. Ya, jadi rempah yang pertama saya pakai itu lengkuas. Jadi lengkuas ini kita hanya potong besar-besar aja ya. Ya, kita masukkan langsung ke air. Jadi ini air matang ya. Kemudian yang kedua kita ada daun jeruk, sekitar 2 aja, 3 lah ya. Ya. Kemudian ada daun salam, 2 lembar. Masuk. Kemudian ada bawang merah, kita utuh aja. Kemudian ada bawang putih, kita bersihin ujung-ujungnya, sama utuh aja. Bawang merah 2 deh, bawang putihnya juga 2. Nah kemudian ada serai, kita cuma geprek aja, masukin. Dan ini ada bawang merah, ada bawang putih, ada daun jeruk, ada lengkuas, ada daun salam, dan ada air minum ya. Kemudian ini tinggal panasin, kita coba rebus dulu rempah-rempahnya sampai ada aroma di airnya. Ya, jadi biarin airnya ini dulu agak sedikit panas atau sedikit mendidih. Biarin dulu dia punya rempahnya. Dan kemudian tunanya ya, jadi tunanya sama tenggirinya ini saya taburi garam sebelum kita masukkan ke dalam air rempahnya ya. Ini ya. Ya, kita taburi aja terlebih dahulu. Saya pakai kulitnya juga ya, semuanya saya pakai. Karena kaldunya ini akan asik dan akan enak rasanya. Nah, ini udah. Dan kita diemin aja sejenak dan kita tunggu sampai air rempahnya itu mendidih. Oke, ini sekitar 5 menit saya udah kasih garam dan sambil nunggu air rempahnya juga, kaldu rempahnya. Dan ini sengaja saya memang dalam keadaan utuh saya seasoning supaya memuainya garam itu pelan-pelan. Dan kemudian untuk kita sebelum masukkan ke dalam kaldu rempahnya, saya akan potong mungkin sekitar 1 cm atau sesuai kebutuhan teman-teman ya. Ada yang mau besar atau utuh pun sekalipun nggak apa-apa. Jadi saya memang mungkin per 150 gram ya.
kita akan potong karena ini akan lebih mudah saya membuat olahan dari ikan tuna pindang. Tunanya ini ya, tuna yang dipindang ini ya, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi di dalamnya belum terlalu ada garamnya, tapi di luarnya udah mulai memuai garamnya ya. Oke, kita masukkan ini ke dalam. Nah, karena tunanya lebih besar, jadi saya akan masukkan tunanya terlebih dahulu ya ke dalam kaldu rempahnya ini ya. Ini ngebuat tunanya juga bisa kita masukkan ke macam-macam menu ya kalau saya di restoran. Jadi di rumah pun bisa untuk sambal nanti, bisa untuk dipanggang, bisa untuk sup bening juga, bisa untuk macam-macam ya. Nah, saya pakai tenggiri untuk bisa dapetin rasa. Nah, tuna udah masuk, kemudian ini tenggirinya ya. Dan biarkan 15-20 menit atau sampai tunanya itu cukup matang ya. Dan habis itu teman-teman bisa pakai untuk menu selanjutnya. Ya, untuk jadiin kaldu itu benar-benar bagus, sempurna, kemudian rasanya juga pas. Saya selalu untuk prefer nggak pakai api terlalu besar atau tidak membiarkan didihan air itu terlalu mendidih ya, supaya kaldu atau aroma dari ikan itu pelan-pelan keluar dan menyatu dengan rempah dan airnya. Dan kalau teman-teman lihat, air yang saya rebus dengan rempah dan ikan ini juga nggak terlalu mendidih, dia lebih buih kecil ya, berbuih-buih kecil ya, atau simmering dalam bahasa Inggrisnya. Jadi teman-teman bisa, yang busanya ini bisa dikeluarin, kita bisa nggak pakai, dan ini ngebuat kaldunya itu akan bening, dan kaldu ini juga akan bisa kita buat untuk kuah yang menarik ya dari ikan ini. Dan ini pakai dua macam ikan yang punya tekstur atau rasa aromanya khas ya. Jadi kalau disatuin, kalau saya pribadi saya suka. Jadi tunggu resep dari kaldu ikan ini ya setelah ini. Ya, ini kalau teman-teman lihat, ini udah 80% matang, dari tenggirinya juga udah oke, kemudian tunanya juga udah oke, dan kalau kita hirup aromanya tuh udah keluar rempahnya. Jadi beningnya tuh luar biasa. Ya, jadi bagus ya. Dan ini udah dikasih garam, ada aroma dari ikan tuna dan ikan tenggiri. Ini tanpa penyedap tapi asli enak. Ini luar biasa ya. Jadi kita tinggal tunggu beberapa menit lagi, kurang lebih 20-30 menit itu sudah oke. Jadi intinya semua dalam bentuk utuh rempahnya, bawang merah, bawang putih, lengkuas, cuman hanya dipotong beberapa, jangan terlalu kecil, dan biarkan dulu airnya itu mendidih kecil, dan habis itu masukkan ikannya ya. Dan ingat, seasoning ikannya itu di sebelum kita potong ya. Akan ada perbedaannya, cobain. Ya, kemudian kita diamkan 20-30 menit dengan air yang tidak terlalu mendidih keras. Jadi biarkan dia pelan-pelan seperti ini supaya rasa kaldunya itu clear, bening, dan pas ya. Oke, kita tunggu 5-8 menit, habis itu kita angkat. Ya, ini sekitar 20 menit udah kita simmering ya, atau panaskan, dan buih-buihnya kita ambil. Dan kalau teman-teman lihat, bening banget, bagus. Dan rempahnya juga pas matangnya. Kemudian tunanya teman-teman bisa lihat ya. Ini udah cukup matang dan gampang banget habis itu disimpan, kemudian bikin olahan dari tuna ini juga asik. Ini juga ikan tenggirinya, teman-teman bisa proses ke bikin abon tenggiri atau apapun bisa ya. Nah, ini udah enak, dan kuahnya juga bening. Kalau mau lebih bening lagi bisa disaring supaya bisa dapetin kuah kaldu yang bening. Wah, ini enak banget. Wah, baru garam aja di luar, terus kemudian di kaldunya itu enak. Oke, kita angkat. Ya, pindang ala chevron udah jadi. Ini resep gampang, teman-teman bisa simpen ikannya. Size atau ukuran atau rempah boleh dicoba masing-masing. Dari selera teman-teman, suka mau aroma apa jadi makanannya. Dan ini dia, pindang ikan ala chevron Bali. Bisa buat referensi masak dan nyimpen ikan lebih lama lagi. Oke, selamat mencoba. Semoga bermanfaat apa yang saya sharing. Dan tetap semangat. Tunggu resep saya dengan kaldu ini dan ikan tuna di next video atau resep-resep berikut lainnya. Oke, see you.